Pilihan yang sangat sulit antara Yamaha Aerox 155 atau NMAX 155. I don't need to tell you that it's over. And I know if I come any closer, I don't need to tell you that it's over. And I know if I come any closer, this is gonna be too much for us to bear. I don't need to tell you that it's over. You can probably see it in the way I stare. And I know if I come any closer, this is gonna be too much for us to bear. I don't need to tell you that it's over. You can probably see it in the way I stare. And I know if I come any closer, this is gonna be too much for us to bear. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasikan antara Yamaha Aerox 155 versus NMAX 155. Jadi jika kita bicara soal konsep, kedua motor ini mempunyai konsep yang amat sangat berbeda walaupun basis mesin yang digunakan sama. Jadi untuk NMAX sendiri dia matic gambot dengan tampilan yang garang dan sangar. Sedangkan untuk Aerox sendiri dia desainnya lebih ke sporty, anak muda banget dan agresif kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bandingkan seputar fitur, spesifikasi, dan tampilan dari kedua motor ini. Jadi baik Aerox maupun NMAX sama-sama menggunakan visor, hanya saja untuk desain dan bentuknya berbeda. Untuk Aerox sendiri, visornya dia ukurannya kecil, membentuk segitiga, yang posisinya berada di bagian batok kepalanya. Jadi batok kepalanya ini tidak bisa diragukan, memang desainnya serba runcing atau lancip kawan-kawan. Jika kita melihat di Yamaha NMAX, untuk visornya sendiri, dia posisinya berada di bagian bodi depannya. Sama-sama menggunakan warna smoke atau gelap. Nah untuk NMAX sendiri posisi dudukan plat nomornya dia berada di depan visornya, sedangkan untuk Aerox dia posisinya berada di depan dasi atau segitiga depannya. Jadi untuk bagian depan sini ini terdapat segitiga atau dasi menggunakan bahan plastik kasar bertekstur bintik-bintik kawan-kawan. Kemudian di bagian pencahayaan sudah sama-sama LED, namun konsepnya sangat amat berbeda. Jadi untuk Aerox sendiri dia menggunakan desain yang terpisah antara bagian kiri dan kanannya. Total terdapat 4 sekat. Nah yang menambah kesannya semakin terlihat sporty di Aerox. Di bagian atasnya terdapat DRL yang terputus. Ini dia warna putih kawan-kawan. Sedangkan jika kita membandingkan di Yamaha NMAX, dia menggunakan headlamp yang konsepnya menyatu. Jadi antara bagian kiri dan kanan dia menyatu, tidak ada pemisah bodi di bagian tengahnya. Walaupun di bagian headlamp ini sama-sama bentuknya seperti mata. Jadi ada dua ya, mata seperti ini. Nah yang menarik dari NMAX di bagian tengah dia terdapat seperti alis menggunakan warna silver di sini. Namun di NMAX tidak terdapat DRL kawan-kawan. Kemudian jika kita melihat konsep dari bagian bodi depannya, ini terlihat sekali di NMAX sangat besar dan sangat gambot kawan-kawan. Jadi buat kalian yang lagi nyari motor matic kelas 155 cc dengan tampilan yang besar gambot, mungkin NMAX ini pilihan yang sangat tepat. Sedangkan jika kita membandingkan dari desain Aerox, ini serba lancip, runcing, agresif. Yang jelas desainnya memang anak muda banget sih, karena rata-rata yang beli Aerox itu anak muda ya. Oke lanjut, kita bahas untuk lampu sennya sendiri, posisinya sama. Jadi untuk NMAX dia posisinya berada di bagian fairingnya. Untuk sennya sendiri masih menggunakan bohlam, begitu juga di Aerox. Aerox juga posisinya berada di bagian fairingnya dan masih sama-sama bohlam kawan-kawan. Kemudian di bagian kaki-kaki, baik NMAX maupun Aerox sama-sama menggunakan shock teleskopik. Namun unggulnya dari Aerox dia disediakan cover seal kawan-kawan. Ini dia. Jadi di sini terdapat tambahan plastik yang akan melindungi seal shocknya dari percikan-percikan batu atau kerikil. Sedangkan di NMAX tidak ada. Kemudian untuk bagian fendernya hampir-hampir mirip. Jadi untuk desainnya di bagian tengahnya sini terdapat seperti sudut ya, kanan dan kiri. Di NMAX juga sama, jadi memang menyerupai Batman seperti itu. Kemudian di bagian sampingnya juga ada tambahan seperti telinga. Kemudian untuk desain daripada velgnya, ini juga menggunakan desain velg yang sangat mirip kawan-kawan. Jadi total terdapat 6 palang ya, berbentuk V. Sedangkan di NMAX seperti ini, hanya saja bedanya memang untuk di Aerox dia terdapat lubang di bagian tengahnya, sedangkan di NMAX tidak. Nah di sini menggunakan ukuran ring yang berbeda. Jadi untuk bannya sendiri Aerox ini 110/80, ringnya 14.
Sedangkan di NMAX dia menggunakan ring 13. Ukuran bannya 110/70 kawan-kawan. Kemudian di bagian pengereman terdapat dua versi. Ada Aerox versi standar dan ABS. Begitu juga di NMAX juga terdapat yang standar dan ABS. Kebetulan ini yang ABS ya. Ini dia. Jadi untuk disk, grid dan sensor kecepatannya, desain dan tampilannya sama persis antara NMAX dengan Aerox. Kalian bisa lihat untuk desain daripada disknya, kemudian kaliper yang digunakan juga sama saja kawan-kawan. Jadi memang di bagian kaki-kaki hampir-hampir mirip antara Aerox dengan NMAX. Hanya saja beda di ring velgnya. Si Aerox lebih besar. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini. Untuk perbandingan bodi depan dari NMAX dan Aerox 155. Sekarang kita bandingkan ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometer, menurut saya speedometer daripada Aerox ini lebih terlihat sporty dan lebih terlihat sangar ya kawan-kawan ya. Jadi di sini terdapat total 2 sekat. Di bagian atas adalah speedometer utamanya, sedangkan di bagian bawah ada indikator tambahan. Kemudian di bagian kanan dan kirinya ini terdapat indikator sen. Di bagian tengah terdapat logo Yamaha 3D. Jadi desainnya ini terlihat sporty dengan tampilan yang terdapat lekukan-lekukan di bagian kanan kiri dan bagian bawahnya. Sedangkan jika kita melihat di NMAX justru tampilannya lebih simple. Jadi hanya kotak memanjang seperti ini, terdapat tulisan Yamaha di bagian bawah. Nah, baik NMAX maupun Aerox sudah sama-sama dibekali dengan fitur Y Connected atau Yamaha Motorcycle Connected yang berfungsi untuk menghubungkan smartphone kalian ke speedometernya. Jadi untuk fitur connected ada di Aerox maupun di NMAX kawan-kawan. Kemudian di bagian cover stangnya, NMAX ini menggunakan full bahan plastik kasar. Nah, untuk plastik halusnya hanya di bagian tengah saja. Sedangkan di Aerox, di bagian sampingnya juga sama, dia menggunakan bahan plastik kasar. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri, untuk Aerox sendiri ada tombol menu. Kemudian lampu jarak jauh, jarak pendek, ada sen dan klakson. Di sebelah kanan ada starter, hazard, dan di bagian atas kosong ya. Yang seharusnya di sini ada triple S untuk di versi Aerox tertinggi. Jadi untuk Aerox ABS versi tertinggi itu ada triple S, sedangkan yang standar tidak ada. Nah, untuk tombol-tombol di bagian stang sebelah kiri daripada NMAX ini juga sama seperti Aerox, jadi tidak ada bedanya. Di bagian sebelah kiri ada menu, lampu jarak jauh, jarak pendek, ada sen, klakson. Di sebelah kanan juga sama, ada starter, hazard, dan triple S. Nah, ini karena versi tertinggi dari NMAX, ini tersedia triple S yang seharusnya juga ada di Aerox versi tertinggi. Kemudian lanjut ke bagian keamanan, karena ini yang versi tertinggi sudah dibekali dengan keyless atau smart key. Kemudian di sini juga terdapat tombol fuel dan seat yang berfungsi untuk membuka bagian jok dan membuka tangkinya. Sedangkan untuk Aerox karena ini yang versi standar, jadi masih menggunakan kunci kontak manual. Jadi baik Aerox maupun NMAX kawan-kawan itu sama-sama tersedia versi keyless dan non keyless. Ini kebetulan yang non keyless ya. Di bagian sebelah kanan juga terdapat dua tombol fuel dan seat. Kemudian untuk raknya sendiri di bagian dashboard, NMAX ini mempunyai dua rak kawan-kawan. Di sebelah kanan menggunakan rak yang tertutup dengan ukuran yang tidak terlalu lebar. Sedangkan di sebelah kiri ini terdapat rak yang terbuka dengan ukuran yang sangat lebar. Kemudian terdapat power charging atau power outlet. Sayang sekali belum tipe USB. Jadi kalian masih butuh adaptor tambahan lagi ya. Nah, ketika kalian ngecas memang agak sedikit bahaya karena memang di bagian atasnya tidak terdapat tutup atau cover kawan-kawan. Sedangkan jika kita membandingkan di Yamaha Aerox, dia hanya terdapat satu rak saja yang posisinya berada di sebelah kiri. Raknya ini sama-sama tertutup. Ini dia. Jadi untuk Aerox sendiri, rak yang tertutup berada di sebelah kiri, sedangkan NMAX di sebelah kanan. Sedangkan sebelah kirinya yang ada power chargingnya terbuka ya. Nah, Aerox ini di bagian rak yang tertutup terdapat power charging. Jadi ketika ngecas tentunya lebih nyaman di Aerox kawan-kawan. Karena dia posisinya tertutup. Jadi walaupun kalian berkendara dalam keadaan hujan tetap aman. Sedangkan di NMAX cukup bahaya karena posisinya terbuka. Kemudian kedua motor ini sama-sama menggunakan dek punggung. Namun kapasitas tangkinya beda. Padahal di Aerox ini tampak terlihat lebih besar. Namun kapasitasnya hanya 5,5 liter. Sedangkan di NMAX 7,1 liter. Kemudian untuk posisi riding sudah jelas di atas kertas NMAX ini lebih nyaman karena tersedia posisi selonjoran di bagian depannya. Ini dia. Jadi terdapat selonjoran yang ukurannya sangat luas dan panjang ke depan, ke bagian belakang juga cukup luas dan cukup panjang. Sedangkan Aerox dia hanya mentok hingga ke bagian sini saja kawan-kawan.
Sekarang kita komparasikan ke bagian jok dan bagian bagasinya. Jadi untuk joknya sendiri, baik NMAX maupun Aerox sama-sama lebar, namun bedanya untuk Aerox sendiri di bagian depannya dia lebih kecil, kemudian di bagian tengahnya justru lebih lebar, kemudian ke belakang dia mengecil karena bodinya memang ramping di bagian belakangnya. Sedangkan untuk NMAX dari bagian depan, tengah hingga ke belakang ini full lebar karena memang di bagian bodi belakang ini lebih gambot. Jadi buat yang dibonceng di belakang saya rasa akan nyaman menggunakan Aerox karena tidak terlalu ngangkang seperti di NMAX. NMAX ini di bagian bodi belakangnya memang sangat lebar, jadi memang yang dibonceng di belakang dipaksa buat ngangkang kawan-kawan. Kemudian untuk kapasitas daripada bagasinya, NMAX dapat menampung sebanyak 24 liter, sedangkan di Aerox 25 liter. Jadi selisih 1 liter di Yamaha Aerox lebih lebar atau lebih luas. Kemudian desain daripada joknya juga lebih oke di Aerox, jadi tampilannya memang sangat sporty. Di bagian tengahnya terdapat seperti pemisah antara bagian depan dan belakangnya. Kemudian terdapat jahitan menggunakan warna putih. Sedangkan untuk NMAX sendiri dia terkesan lebih polos. Kemudian di bagian bodi belakangnya ini tidak terdapat behel di Aerox. Jadi untuk behelnya sendiri kita bisa memegang di bagian bawah sini. Ini di sini disediakan pegangan namun tidak ada behel kawan-kawan. Sedangkan untuk NMAX dia tersedia behel dengan ukuran yang sangat lebar dan sangat besar di sini. Kemudian untuk bodi belakangnya, nah bicara soal bodi belakang tentunya si Aerox ini terlihat lebih sporty, kemudian lebih terlihat agresif ya, lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya jadi lancip di bagian bodi belakangnya. Kemudian untuk warna yang digunakan di sini adalah merah dan hitam. Terdapat tulisan Aerox yang sangat besar di bagian tengah. Untuk bagian belakangnya tulisan Aerox-nya menggunakan stripping. Sedangkan di NMAX ini menggunakan bodi yang polos dan kebetulan karena ini versi yang termahal atau tertinggi menggunakan warna Dove. Jadi silvernya Dove. Untuk tulisan NMAX-nya dia menggunakan emblem. Jadi untuk Aerox menggunakan stripping, di sini NMAX menggunakan emblem. Semua versi sama menggunakan emblem kawan-kawan. Kemudian untuk bagian tengahnya sini ini menggunakan warna hitam, ada tambahan plastik kasar di bagian tengah kawan-kawan. Sedangkan untuk Aerox plastik kasarnya dari bagian tengah sini ditarik ke belakang hingga ke bagian bawahnya. Kemudian untuk suspensi belakang sudah sama-sama menggunakan double shock, namun bedanya untuk NMAX semua versi menggunakan shock tabung. Jadi baik versi termurah hingga versi termahal menggunakan shock tabung. Sedangkan di Aerox di versi standarnya dia menggunakan shock biasa. Jadi belum tabung, namun untuk versi tertingginya ABS sudah menggunakan shock tabung kawan-kawan. Sekarang kita lanjut komparasikan di bagian mesin. Jadi untuk mesinnya sendiri baik Aerox maupun NMAX menggunakan basis mesin yang sama, yaitu mesin injeksi 155 cc bertipe SOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin di 1 liter dan sudah dibekali dengan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation. Jika kita melihat di bagian cover CVT dan cover filter udara dari Aerox ini sama persis dengan NMAX kawan-kawan, karena memang basis mesin yang digunakan sama. Jadi dibalut dengan cover plastik ya, full hitam semua hingga ke bagian cover filter udaranya. Di bagian belakangnya dia desainnya bulat, terdapat tulisan Yamaha yang diukir ke dalam. Nah jika kita bandingkan dengan NMAX ini sama persis. Nah ini dia, tidak ada perbedaan kawan-kawan sama sekali ya. Di bagian belakang memang sama. Kemudian di bagian step belakangnya sama-sama menggunakan model klik berbahan aluminium baik di Aerox maupun di NMAX. Kemudian kita bandingkan ke bagian ban belakang. Untuk NMAX sendiri menggunakan ukuran 130/70, ringnya 13. Dan karena ini yang versi termahal, di bagian velgnya menggunakan warna emas, jadi bukan hitam. Sedangkan di Aerox ia menggunakan ukuran 140/70, ringnya 14. Jadi untuk bannya sendiri lebih gambot di Aerox. Ringnya juga beda ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal, untuk Aerox depan belakang menggunakan ring 14, sedangkan di NMAX ringnya lebih kecil, yaitu 13. Kemudian di bagian pengereman, untuk Aerox sendiri baik versi termurah hingga versi termahal sayang sekali masih menggunakan pengereman tromol, jadi belum disc brake. Sedangkan untuk NMAX sendiri semua versi sudah menggunakan disc brake. Jadi untuk pengereman belakang tentunya NMAX ini lebih unggul jika dibandingkan dengan Aerox kawan-kawan. Nah sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanan. Jadi jika kita melihat di bagian swing armnya, ini desainnya hampir-hampir mirip, sama-sama menggunakan warna hitam Dove baik di NMAX maupun di Aerox. Ini dia.
Kemudian desain daripada knalpotnya juga sama hingga ke bagian cover mufflernya. Jadi untuk ukuran knalpotnya, tampilannya sama saja. Cover mufflernya juga sama menggunakan bahan plastik kasar, full hitam doff, terdapat lubang di bagian ujungnya. Untuk Yamaha NMAX seperti ini, di Aerox juga sama. Nah, walaupun sama-sama menggunakan basis mesin yang sama saja antara NMAX maupun Aerox, namun di bagian cover daripada radiatornya agak sedikit berbeda. Jadi untuk NMAX sendiri dia terkesan lebih cembung keluar, ini dia, menggunakan bahan plastik kasar, sedangkan di Aerox dia tampilannya tampak terlihat lebih sporty kawan-kawan. Seperti ini. Jadi tampilannya lebih terlihat robotik di Yamaha Aerox ya. Kemudian untuk bagian pengeremannya kita bisa melihat, jadi untuk NMAX di sini menggunakan disc brake. Dan untuk ABS-nya sendiri di NMAX dual channel, jadi depan belakang ya. Untuk kalipernya menggunakan satu piston saja. Sedangkan di Yamaha Aerox dia menggunakan pengereman tromol. Kemudian untuk bagian stop lampnya ini NMAX kesannya lebih ke sangar. Jadi untuk desainnya dia lebar ke samping. Nah ini dia, jadi di bagian tengah dia kecil, ke sampingnya dia melebar. Untuk sennya posisinya menjadi satu dengan stop lampnya. Seperti ini kawan-kawan, masih menggunakan bohlam biasa di bagian sennya, namun stop lampnya sudah LED. Nah jika kita melihat di Yamaha Aerox, dia kesannya lebih sporty dan lebih simple. Jadi untuk stop lampnya sudah LED, namun desainnya hanya kecil memanjang. Untuk sennya sendiri dia menggunakan konsep yang terpisah dengan stop lampnya. Jadi menggunakan fender gantung. Untuk sennya sendiri dia menjadi satu dengan fendernya. Sama-sama masih bohlam. Kemudian untuk NMAX sendiri di sini terdapat mata kucing kanan dan kiri. Sedangkan untuk Aerox tidak ada mata kucing. Mata kucingnya hanya ada di bagian spakbor ujung paling bawah. Begitu juga di NMAX sama. Kemudian sama-sama terdapat lampu plat nomor juga kawan-kawan. Ukurannya sama-sama lebar dan sama-sama panjang. Kemudian jika kita bicara soal tinggi daripada motornya, dari sini kita bisa melihat tentunya si Aerox ini lebih tinggi kawan-kawan. Jadi Aerox ini lebih tinggi, lebih sporty. Namun untuk joknya dari depan ke belakang ini tidak terlalu panjang. Tentunya lebih panjang si NMAX. NMAX ini lebih panjang. Ini dia, dari bagian belakang ke depan, namun dia lebih rendah. Dan kurang lebih seperti ini penampakannya. Untuk bagian bodi belakang antara Aerox 155 dengan NMAX 155. Nah, jadi itu tadi kawan-kawan, komparasi antara Yamaha Aerox 155 versus NMAX 155. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya buat kalian yang masih bingung nih, pilih antara Aerox atau NMAX. Oke, nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.